Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Di mana alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Sehat wal afiat tentunya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, keistiqomahan untuk selalu menggunakan nikmat sehat dan sempat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah hakikat dari syukur yang sebenarnya, ya. Sebagaimana kata para ulama, asyukru huwa sarfu ma a'tahu Allahu fi ta'atihi. Bahwa syukur yang sebenar-benarnya syukur adalah menggunakan seluruh anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita fi ta'atihi, ya, termasuk nikmat sehat tentunya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membawa kitab yang berjudul Fiqhul Akhlaq wal Muamalat Bainal Mu'minin. Ini mencoba saja, nanti kalau misalnya cocok kita lanjutkan. Fiqhul Akhlaq wal Muamalat Bainal Mu'minin. Fikih akhlak dan muamalat di antara kaum mukminin, ya. Tapi bukan muamalat dalam konteks bertransaksi ini, ya. Di buku ini atau kitab ini berbicara dan menjelaskan kepada kita terkait dengan akhlak sehari-hari dalam kehidupan kita dengan sesama kita, orang-orang yang beriman, ya. Kemudian nanti ada tinjauan fikihnya atau hukumnya, ya. Karena fikih itu kan maknanya majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah al-mustanbitah min adillatiha at-tafsiliyah, ya. Fikih itu kumpulan dari hukum-hukum syariat Islam yang diambil, disumpulkan oleh para fuqaha dari dalil-dalilnya yang sudah terperinci, gitu, ya. Baiklah hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka atau mengira-ngira, ya. Berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, kata Allah, karena sebagian dari prasangka itu ada dosa di dalamnya. Kemudian kata Allah, wala tajassasu, dan janganlah kalian melakukan tajassus. Nanti di sini ada penjelasannya. Juga wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian satu sama lain saling menggunjing atau menggibah, gitu, ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, ya. Kemudian Allah memberikan ibarat perbuatan menggunjing itu dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan. Kata Allah, apakah sudi kiranya salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya sendiri, fakarihtumuh. Kemudian Allah tegaskan lagi, fakarihtumuh, maka tentunya kata Allah kalian tidak akan pernah suka, gitu, ya. Baiklah hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengawali firman-Nya dengan perintah, tapi perintah untuk menjauhi, ijtanibu, jauhilah, gitu. Dalam ilmu usul fikih ketika ada perintah tapi perintahnya untuk menjauhi, amr, gitu, ya. Tapi amrnya amrun lil ijtinab. Nah, maka perintah untuk menjauhi dalam usul fikih ini termasuk salah satu bentuk kata nahi atau larangan, gitu. Memang bentuk katanya perintah, ya. Bunyinya perintah, ijtanibu, jauhilah, ya.
Tapi sebenarnya ini bukan perintah, larangan. Ya. Jadi kalau Allah di sini melarang kita, memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka, maka maknanya Allah melarang kita. Ya, Allah mengharamkan kita untuk berprasangka gitu. Karena dalam kaidah usul fikih juga dikatakan bahwasana al aslu fil nahyi li tahrim gitu. Bahwa hukum asal yang dihasilkan dari sebuah larangan, termasuk larangan dengan menggunakan kata perintah, maka hukum yang dihasilkan adalah hukum haram gitu. Nah, maka dalam ayat ini Allah melarang kita dari berprasangka. Berarti Allah mengharamkan kita untuk berprasangka. Prasangka apa yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini? Yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini? Para ulama menjelaskan bahwasannya yang diharamkan oleh Allah dari prasangka yang disebutkan dalam ayat ini adalah tentunya prasangka buruk ya, atau bersuudzon ya. Kita tidak dibolehkan untuk bersuudzon terhadap sesama kita, terhadap sesama muslim, terhadap sesama mukmin. Maka hukum asal dari prasangka kita terhadap sesama muslim, terhadap sesama mukmin, kata para ulama adalah berhusnudzon gitu. Kita terhadap sesama kita itu akhlak yang dikedepankan oleh kita harus senantiasa berhusnudzon atau berprasangka baik terhadap sesama kita ya. Sehingga kata para ulama mengatakan husnudzon bil muslimin min husnil ibadah allati yataqarrabu biha ila Allah gitu. Bahwasanya berbaik sangka terhadap sesama mukmin, terhadap sesama muslim itu min husnil ibadah, termasuk ibadah yang paling baik, di mana setiap orang bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa berhusnudzon terhadap sesamanya. Bahkan salah seorang ulama mengatakan bahwa kalau kita, misalnya kata beliau, kalau salah seorang di antara kalian mendapatkan sikap dari sesamanya di mana menurut penilaiannya sikap sesamanya itu tidak mengenakan, tidak seharusnya diperlihatkan, ditampilkan kepadanya, maka kata beliau, katakan dalam diri kita ya, bahwasanya orang itu melakukan hal itu, bersikap seperti itu pasti ada alasannya yang kuat, hanya saja saya tidak tahu alasannya kenapa dia bersikap seperti itu. Saking kita tidak boleh bersuudzon gitu. Saking kita harus senantiasa mempertahankan husnudzon kita terhadap sesama kita gitu. Jangan apa istilahnya cengeng gitu ya. Baru ngelihat sikap ini aja udah suudzonnya udah ketulungan gitu. Maka yang harus dikedepankan itu adalah husnudzon, sekuat tenaga, kata beliau itu. Kita sekuat tenaga mencari mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Bahkan kalau sudah mentok, kita tidak kita kehabisan inspirasi, pemikiran, mungkin masalahnya ini, mungkin masalahnya ini. Kalaupun sudah kehabisan, maka kata beliau sudah sampaikan saja, katakan saja pada diri kita bahwa dia punya alasan bersikap seperti itu, hanya saja saya tidak mengetahuinya gitu. Nah, kemudian juga kata para ulama kama anna su'udzan bihim ma'siyatun min ma'asillah, sebagaimana juga bahwasanya kita ketika bersuudzon, berprasangka buruk ya terhadap sesama kita, itu merupakan bagian dari bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita bermaksiat ya tentunya diharamkan ya dalam syariat Islam. Ya, pernyataan ini dikutip dalam kitab atau disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud ya, Syarah Sunan Abu Daud gitu ya, terkait dengan ini. Jadi yang diharamkan dalam ayat ini adalah prasangkanya prasangka buruk ya, bersuudzon terhadap sesama kita tidak boleh ya. Terkait dengan suudzon ini ada kisah dari seorang ulama ahli sufi yang terkenal, yakni Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini salah seorang ulama sufi terkenal. Nah, dalam kisahnya dikatakan bahwa suatu ketika Ibrahim bin Adham ini berjalan-jalan di pinggir pantai. Jangan lantas
Masa piraku ulama sufi berjalan-jalan di pinggir pantainya. Iya mah kisahna, kita ambil kisahna. Ya. Atau orang sufi mah kudu nage cicingnya di masjid gitu ya. Ulah jalan-jalan pinggir pantai gitu. Ini di kisahnya memang disebutkan begitu. Kita ngambil hikmah pelajarannya suudzonnya ya, bukan berjalan-jalannya ya. Ya, ulama sufi juga manusia. Gitu. Ya, dikatakan di situ bahwa beliau berjalan-jalan di pinggir pantai, kemudian qadarullah tiba-tiba pandangannya tertuju kepada dua orang hamba Allah sepasang ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian terbersitlah di benak beliau, baru cuman bersitan saja. Wah, ini kelihatannya lagi dimabuk cinta gitu, lagi memadu kasih gitu. Bahkan ditambah lagi bersitan beliau itu. Wah, ini bukan sekedar mabuk cinta, beneran ini mas sedang mabuk. Sebab beliau melihat ada bekas botol di situ yang sudah habis isinya. Ya, sehingga terbersit ini mah bukan sekedar mabuk cinta, beneran ini mah mabuk gitu. Terus itu gitu. Nah, kemudian tidak lama dari itu beliau dikagetkan dengan pemandangan yang berbeda, berubah seketika. Maksudnya lautnya, laut tadinya tenang, qadarullah seketika berubah, lautnya menjadi mengganas, ombaknya luar biasa, ya, menyambar siapa saja, apa saja yang ada di sampingnya. Bahkan dalam kisahnya dijelaskan ada 5 orang laki-laki yang terseret ombak ke tengah, tanpa Ibrahim bin Adham ini bisa menolongnya. Ya. Belum sembuh dan selesai kagetnya beliau dari kondisi yang tiba-tiba berubah, beliau tambah dikagetkan lagi dengan pemuda tadi yang mana beliau sudah bersuudzon kepadanya ya, bahwa dia sedang memadu kasih, bahkan sedang mabuk gitu karena ada botol yang kosong bekas minuman. Ternyata pemuda itu dengan cekatannya ia melompat ke tengah lautan, berenang dan menyelamatkan satu persatu dari 5 laki-laki yang terseret tengah lautan itu. Ya. Kemudian ya setelah pemuda ini menyelamatkan 4 dari 5, ya, 4-nya bisa diselamatkan, ya, 1-nya tidak bisa gitu ya. Kenapa cuma 1? Ya, kisahnya begitu. Kagok. Kalau selamatkan semuanya atau gimana? Itu terselamatkan. Ya. Kemudian setelah itu beliau ya ke darat lagi, ke pantai lagi. Tapi tidak nyamperin lagi perempuannya yang tadi beliau berdua dengannya. Justru beliau nyamperin Ibrahim bin Adham ini. Ya. Ibrahim bin Adham ini tambah dikagetkan lagi. Ya. Belum selesai dari kagetnya ini yang bertubi-tubi. Nah, pemuda ini berkata kepada Ibrahim bin Adham. Kata pemuda ini, wahai Tuan, maaf, saya hanya bisa menyelamatkan 4 orang saja. Menurut saya, seharusnya Tuan membantu saya menyelamatkan yang 1 orangnya yang tidak bisa saya selamatkan. Ibrahim bin Adham terkagetkan lagi. Ya. Padahal dalam hal ini maksudnya seakan pemuda ini menjawab semua suudzon yang ada di benaknya itu. Ya. Belum selesai dari kagetnya, yaitu tambah lagi pemuda itu mengatakan kepada Ibrahim bin Adham. Kata pemuda itu, wahai Tuan, botol-botol itu yang Tuhan lihat yang sudah kosong, itu adalah bekas minuman biasa. Aku membawa minuman biasa, tapi ke botol tersebut. Padahal tadi Ibrahim bin Adham telah berprasangka buruk bahwa dia telah minum benerannya. Dijawab dengan pemuda ini. Padahal tidak nanya Ibrahim bin Adham. Hanya berprasangka saja, prasangka buruk. Kemudian tambah kaget lagi tuh Ibrahim bin Adham. Belum selesai kagetnya apalagi terobati. Pemuda itu mengatakan lagi, wahai Tuan, perempuan yang Tuan lihat itu, ya, yang tadi berduaan denganku, itu adalah ibuku. Ya. Beliau ingin diajak berjalan denganku, maka aku ajak ke pantai. Beliau adalah ibuku. Tersentaklah Ibrahim bin Adham ya, dan beliau merasa menyesal ya, kaduhung gitu, sudah berburuk sangka, sudah bersuudzon kepada orang tersebut, kepada pemuda tersebut gitu. Dan akhirnya beliau bertaubat kepada Allah
Dan beliau mengatakan, sampai kapanpun aku tidak akan pernah tersuudzon lagi ya. Ini suudzon ya. Tapi baru bersitan ini mah ya, bersitan saja gitu. Apakah itu termasuk suudzon yang akan berdampak pada dosa seperti itu misalnya, ataukah suudzon seperti apa yang berdampak dosa itu? Nah, terkait dengan ini di sini ada penjelasan bahwasannya adh-dhannu al-muharram huwa ma yastamiru sahibuhu alaihi wa yastaqirru fi qalbihi. Suudzon yang berdampak dosa itu bukan lintasan saja, ya, bukan lintasan saja. Jadi kalau sekedar lintasan kemudian kita mampu menghilangkannya lagi, ya, kita mampu mengendalikan diri dari lintasan buruk itu, ya, prasangka buruk itu, tapi sekedar lintasan saja. Kalau sekedar lintasan saja itu tidak tidak berdampak pada dosa gitu. Yang berdosa itu adalah ma yastamiru sahibuhu alaihi, yang terus menerus gitu ya. Dia kuatkan di benaknya, dia kuatkan di pikirannya, sehingga dalam hal ini prasangka buruknya itu mengakar dalam dirinya dan menguat dalam pikirannya gitu dalam hal ini ya. Bahkan di sini dijelaskan lagi bahwa kalaupun ada prasangka buruk di hati kita, di pikiran kita, tapi kita tidak mengobrolkannya, tidak membicarakannya dengan sesama kita, itu tidak termasuk suudzon yang berdosa. Suudzon yang berdosa itu suudzon, kemudian kita bersuudzon, kemudian kita obrolkan dengan sesama kita terkait suudzon kita, prasangka buruk kita terhadap seseorang. Nah, di sini dikatakan bahwasanya an-nazanna zannani, bahwasanya prasangka buruk itu ada dua. Ahaduhuma ismun wa huwa an tauzunna wa tatakallama bihi. Yang pertama berdosa, suudzon itu. Apa suudzon yang berdosa? An tauzunna wa tatakallama bihi. Kamu bersuudzon, berprasangka buruk, kemudian kamu membicarakannya dengan sesama gitu. Kemudian yang kedua, laisa biismin, suudzon atau prasangka buruk yang tidak berdosa. Wa huwa an tauzunna wa la tatakallamu bihi. Kamu berprasangka buruk tapi cukup untuk sendiri saja, tidak diobrolkan kepada yang lain gitu. Maka dalam hal ini sebisa mungkin kita jangan bersuudzon, kalaupun terlanjur terbersit di benak kita, jangan sampai menguat gitu. Dan juga terlebih jangan sampai diobrolkan dengan sesama kita. Kalau diobrolkan dengan sesama kita, itu bisa terjebak pada ghibah nantinya gitu. Maka dalam hal ini kalau kata Imam As-Sa'di di dalam ayat ini, ya, Allah menyebutkan 3 dosa yang disebutkan secara semuanya, kemudian berurutan gitu. Dari suudzon, kemudian tajassus, kemudian ghibah gitu. Kenapa tidak ghibah dulu terus suudzon misalnya, atau tajassus dulu baru ghibah baru suudzon, tapi suudzon dulu kemudian tajassus kemudian ghibah gitu. Ijtanibu katsiran minadh dhanni wala inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab gitu. Nah, kata beliau bahwasanya fa inna baqa'a dhanni sawbil qalbi la yaktasiru sahibuhu ala mujarradi zalika gitu. Bahwasanya seseorang itu ketika sudah berprasangka buruk dalam hatinya, maka dia tidak akan berhenti hanya pada prasangka buruk saja. Ya. Tapi kata beliau, bal la yazalu bihi hatta yaqula ma la yanbaghi wa yaf'ala ma la yanbaghi. Tapi setelah suudzon, ia akan berlanjut pada perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan dan pada obrolan yang tidak layak untuk diobrolkan. Perbuatan apa maksudnya? Tajassus. Obrolan apa maksudnya? Ghibah gitu. Di dalam hal ini bahwa Allah menyebutkan suudzon pertama kali karena ini akan menjadi pembuka gerbang untuk 2 dosa berikutnya, yakni tajassus dengan ghibah. Kalau orang sudah bersuudzon, dia tidak akan berhenti di situ. Dia akan tajassus, akan mencari-cari pembenaran dari suudzon yang ada pada dirinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Ya.
saudara-saudaranya Yusuf ya bersuudzon kepada ayahnya Yakub bahwa ayahnya lebih mencintai Yusuf dibanding mereka gitu. Nah, maka dalam hal ini mereka saudara-saudara Yusuf selalu ngintip mencari-cari ayahnya ketika sedang ngobrol dengan Yusuf, dan kelihatan mungkin berangkat dari suudzon mereka betul-betul lebih lebih akrab, lebih sayang kelihatannya. Nah, diobrolkan dengan teman-temannya itu, ya dengan saudara-saudaranya yang lain itu gitu. Itu kan dalam hal ini dari suudzon awalnya, kemudian tajasus mencari-cari, kemudian diobrolkan. Ghibah namanya, lengkap itu kalau sudah begitu mah. Ya, nah maka oleh Allah disebutkan dalam ayat ini 3 dosa secara berurutan. Ya, suudzon, tajasus dengan ghibah ya. Nah, kata Imam As-Sa'di ya, karena suudzon merupakan pintu gerbang untuk 2 dosa berikutnya gitu dalam hal ini. Tapi lagi-lagi tadi dikatakan bahwa suudzon yang berdosa itu adalah suudzon yang bukan sekedar bersitan, tapi menguat di benak kita, kemudian diobrolkan. Jadi kalau sekedar bersitan, atau misalnya rada menguat, tapi cukup untuk sendiri, tidak diobrolkan kepada yang lain, maka itu tidak termasuk suudzon yang berdosa. Namun demikian, tentunya bukan berarti dalam hal ini kita larut dan hanyut pada prasangka buruk itu ya. Kita harus berupaya maksimal untuk menghilangkan prasangka buruk tersebut tentunya. Walaupun misalnya tidak diobrolkan kepada sesama kita. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada penjelasan bahwasanya sebagian prasangka itu adalah dosa atau prasangka buruk. Nah, prasangka buruk terhadap siapa yang dikategorikan dosa? Nah, di sini katakan wa huwa an tadhunna bi ahlil khair su'an. Kita berprasangka buruk kepada sesama kita, di mana orang tersebut terkenalnya orang baik, tapi kita berprasangka buruk kepadanya. Itu yang tidak boleh. Sehingga dengan demikian kata para ulama bahwa fa amma ahlus su' wal fusuq qulna an nadhunna bihim misla alladhi dhahara minhum. Maka kalau seandainya kita berprasangka buruk kepada orang yang terkenal, sudah masyhur bahwa dia, pendosa, ya dalam hal ini dia seorang yang fasik, banyak maksiatnya, tidak sembunyi-sembunyi, banyak orang yang tahu, terkenal pokoknya, maka kita berprasangka buruk kepada orang tersebut tidak apa-apa. Itu dalam kita tidak berdosa. Kenapa? Karena memang dia sudah ma'ruf gitu. Sudah ma'ruf dalam hal ini kepada sudah ma'ruf dia itu adalah orang yang berbuat buruk, berbuat dosa dalam hal ini, kemudian orang juga tahu gitu dalam hal ini. Orang juga tahu. Wa qala akharun min ahli ilmi walladhi yamizu ad-dunnun alladhi yajib ijtinabuha amma siwaha anna kulla ma lam tu'raf lahu amaratun sahihatun wa sababun dhahirun kana haraman. Barometernya adalah bahwasanya ketika kita bersuudzon terhadap sesama, kemudian tidak ada indikasi yang menguatkan suudzon kita, itu yang tidak boleh. Gitu. Itu yang diharamkan. Tapi kalau misalnya ada indikasi yang menguatkan, tapi bukan dicari-cari ya, memang kita ada indikasi kemudian kita bersuudzon kepadanya. Nah, maka dalam hal ini itu dibolehkan bagi kita untuk bersuudzon. Sehingga dalam hal ini Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya suudzon itu dibolehkan. Di sini kata beliau, yahrumu suudzon bil muslimin. Bersuudzon terhadap orang muslim itu diharamkan. Amma al kafir fala yahrumu. Adapun bersuudzon kepada orang kafir tidak haram. Kenapa? Li'annahu ahlun lidzalika. Karena orang kafir itu layak disuudzoni gitu. Kemudian juga wa amma man urifa bil fusuq. Dan juga adapun orang muslim atau mukmin tapi terkenal semua orang ma'ruf, misalnya ketahui bahwa dia itu ahlul fusuq ya, banyak salahnya, banyak maksiatnya, berbuat jahat, juga fala haraja an nusi'al dhanna li'annahu ahlun lidzalika. Juga kita tidak berdosa bersuudzon kepada orang yang memang sudah ma'ruf, banyak dosanya, banyak maksiatnya gitu, jahat gitu dalam hal ini. Kenapa? Li'annahu ahlun lidzalika gitu. Karena dalam hal ini orang tersebut juga termasuk
orang yang memang layak untuk disuudoni. Itu dalam hal ini. Misal ya, di-share ke kita wajah seseorang, hati-hati dengan orang ini. Banyak tuh di-share, orangnya sama gitu. Kemudian ketika kita melihat misalnya di RT kita atau di kampung kita, ternyata orang itu ada. Wah, kemudian misalnya hati-hati nih, gitu kan? Karena itu kan sudah nyebar misalnya informasinya. Nah itu maka tidak termasuk suudzon yang berdosa kalau seperti itu. Ya, maka dalam hal ini tidak semua suudzon itu berdosa gitu. Ada suudzon yang memang dibolehkan, bahkan diharuskan. Kepada siapa bersuudzon diharuskan? Kepada musuh. Gitu. Kalau umat Islam misalnya sedang berperang dengan orang kafir, maka dalam hal ini bersuudzon di situ diharuskan dengan alasan adalah untuk kehati-hatian gitu dalam hal ini. Bahkan kalau kata Rasulullah SAW bahwasanya al-harbu khid'atun gitu. Perang itu adalah khid'ah, penipuan gitu. Jadi memang ketika misalnya musuh melakukan sesuatu, maka kita harus tetap berhati-hati ya. Mabda'nya adalah prinsipnya adalah bersuudzon, disi, kalau jangan-jangan gitu. Itu untuk kehati-hatian gitu. Maka dalam hal ini bahwa memang secara asal hukum husnudzon ya, hukum dari suudzon berprasangka buruk itu adalah tidak boleh. Tapi terhadap sesama muslim itu pun yang sudah ma'ruf kesolehannya gitu. Adapun bersuudzon kepada orang kafir itu boleh dan memang layak untuk disuudzoni. Atau bersuudzon kepada sesama muslim tapi sudah ma'ruf di kalangan masyarakat, maaf ya ini mah kalau gitu, dan memang dia mah ahli ya orang jahat misalnya begitu ya, orang yang banyak fasiknya, banyak dosanya, banyak maksiatnya dan tidak sembunyi-sembunyi, seorang-orang tahu gitu, maka dalam hal ini boleh bersuudzon kepada orang tersebut itu dalam hal ini. Udah tahu ini mah bisa yang sering mencuri banyak dikenal, kemudian muncul banyak di medsos misalnya wajahnya juga, kemudian ketika melihat kita berusaha jangan-jangan nih gitu. Maka itu boleh ya, maksudnya tidak berdosa untuk bersuudzon terhadap orang yang seperti itu gitu dong. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di sini dijelaskan terkait dengan tajassus ya. Tajassus di sini dikatakan bahwasanya bahwa al-bahsu an uyubin nas wal ittila ala auratihim wa ma khufiya min amrihim. Khufiya min amrihim. Yang namanya tajassus itu mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, ya, mencari-cari kekeliruan orang lain gitu. Itu tajassus. Nah, itu tidak boleh gitu. Tajassus mencari-cari, nguping misalnya. Ada orang misalnya dalam hal ini ya sedang ngobrol itu nguping itu. Ya tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain gitu. Makanya pesannya dari Rasulullah SAW adalah tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Itu pesan dari Rasulullah bahwasanya kata Rasul berbahagialah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri daripada dia mencari aib orang lain. Ya, biar saja kita sibuk saja dengan aib diri kita sendiri. Belum tentu juga kita akan mendapatkan husnul khatimah nanti misalnya. Belum lagi begitu kita sibuk dengan ngurusin aib orang lain gitu dalam hal ini. Maka dalam hal ini orang yang dalam hal ini terlalu sibuk mencari-cari kesalahan, kekeliruan orang lain gitu dalam hal ini, ya, terlebih untuk menjatuhkannya, nah itu tidak boleh. Terlebih untuk menjeratnya, itu tidak boleh dalam syariat Islam. Itu tajassus namanya. Ya, ya, wala tajassasu, janganlah gitu bertajassus. Apakah ada tajassus yang dibolehkan? Ada tajassus yang dibolehkan kalau memang ada maslahat dalam tajassus tersebut. Ya. Misalnya ada kasus pencurian, kemudian ada orang yang maaf gitu adalah hal ini diperkirakan ya, disangka gitu. Bukan dituduh atau apa istilahnya teh. Ya. Ada mengarah gitu. Bahwa mengarah persangkaan itu kepada seseorang. Nah, boleh ditelusuri itu. Boleh dicari, boleh kemana dia pergi, kemudian dikuntit, kemudian diintip. Nah, itu boleh. Itu. Karena ada kemaslahatan mengarah pada orang tersebut, nah dicari tahu. Untuk membuktikan benar atau tidak. Ya. Kalau tidak, ya sudah, jangan dilanjutkan gitu dalam hal ini. Ya, ada kasus pencurian misalnya ya, tajassus itu boleh gitu dalam ini. Juga misalnya tajassus terhadap musuh, kekuatan lawan seperti apa.
akan harus ditajasusi gitu. Boleh itu dilakukan. Tidak semua tajasus itu diharamkan. Hanya saja secara asal tajasus itu diharamkan. Tapi ada tajasus yang memang dibolehkan ketika memang di dalamnya ada maslahat. Ya, tapi secara asal tidak gitu. Jangan sampai misalnya kita termasuk kategori orang yang sukanya mencari keliru salah orang lain gitu. Kalau dalam peribahasa itu apa ya? Gajah di pelupuk mata teka tingali ya, sementara nu di ujung lautan ya katingali gitu dalam hal ini. Jadi kalau aib sendiri teka tingali, sementara aib orang lain mah dicari-cari ya. Jangan sampai begitu ya. Merugi kalau menjadi orang seperti itu. Capek kita. Capek ya. Kita akan nguntit, wah kemana ya si eta? Wadek naon ya si eta? Tinggali misalnya statusnya seperti apa? Ripuh temannya. Ripuhkan wae antep gitu. Tekan disebutkan ya. Sibukkan wae dengan aib sendiri. Bisi orang telat ke masjid misalnya. Bisi orang hari ini belum baca Quran. Bisi orang hari ini belum berinfak gitu. Bisi orang hari ini belum nengok yang sakit. Bisi orang hari ini belum memperhatikan saudara kita yang membutuhkan bantuan misalnya seperti itu ya. Saya kalau ingat ini suka ingat hadis Nabi yang pernah nanya kepada para sahabatnya. Kata Rasul, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Teh nu ngacung. Nu ngacung teh Abu Bakar, aku ya Rasulullah gitu. Kemudian kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini sudah nengok orang sakit? Teh aya deui nu ngacung. Akhirnya Abu Bakar deui nu ngacung. Kemudian kata Rasul, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan orang miskin yang membutuhkan? Teu aya deui nu ngacung, Abu Bakar deui nu ngacung gitu. Kemudian kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Teu aya deui nu ngacung, Abu Bakar deui nu ngacung. Makanya dalam hal ini subhanallah gitu. Kemudian ketika itu Rasul mengatakan bahwasanya ada orang yang dipanggil dari setiap pintu surga. Kemudian Abu Bakar menegaskan, adakah memang orang yang seperti itu? Itu kata Abu Bakar itu, ya Rasulullah, kami mah kayaknya tidak perlu dipanggil dari setiap pintu surga. Dari satu pintu surga juga sudah cukup, alhamdulillah gitu. Kemudian kata Abu Bakar, emang ada gitu ya Rasul orang yang dipanggil dari setiap pintu surga? Kata Rasulullah, iya ada. Dan aku berharap kamu salah satunya yang dipanggil di setiap pintu surga. Ya kan memang beliau subhanallah gitu. Dari pertanyaan tadi saja tidak ada yang ngacung. Beliau semuanya yang ngacung gitu. Nah, maka dalam hal ini terkait dengan ini pun ya kita perbanyak saja mengevaluasi diri kita, melihat kekurangan-kekurangan diri kita gitu dalam hal ini. Adapun misalnya ketika melihat kekurangan dari orang lain, maka kedepankanlah semangat tanasuh. Tanasuh itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. In uridu illal islah mastata'tu gitu. Tidak ada yang diinginkan kecuali memperbaiki sesama kita gitu. Nah, maka dalam hal ini ketika kita memberikan nasihat kepada sesama kita harus diluruskan dulu niatnya gitu. Nah, bukti niat kita lurus, maka setelah memberikan nasihat walaupun dengan nada rada tinggi sedikit, setelah itu cair lagi gitu. Ngopi bareng lagi misalnya. Itulah tanda atau ciri ikhlas. Tidak malah jadi pajauh setelah memberikan nasihat jadi pajauh, itu mah tidak benar dalam hal ini. Baik, hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara tentang ghibah ayat ini ya, berbicara tentang ghibah. Nah, ghibah itu yang mungkin kita pahami adalah membicarakan keburukan orang lain. Ketika kita bicara keburukan orang lain, mungkin yang kita pahami langsung terkait dengan perilakunya. Ternyata bukan hanya perilakunya gitu. Jadi ghibah itu membicarakan keburukan orang lain, bukan hanya pada perilakunya saja. Akan tetapi dalam hal ini, semua kekurangan orang lain ketika kita bicarakan dan orang itu tidak suka kalau kita membicarakan kekurangannya, itu ghibah namanya. Gitu. Misal afwan, kita melihat yang menurut kita asapang miskina jelema eta teh diobrolkeun, itu bagian dari ghibah gitu. Misalnya ieu orang asa panggorengna di desa urang diobrolkeun deui wae itunya, itu ghibah, tidak boleh itunya, tidak boleh gitu. Itu dalam hal ini ya. Gitu dan lain sebagainya. Ieu jelema ditingali-tingali HP-na asa teu pernah ganti.
Sudah tahu dia obrolkan baik. Masalah, ya, itu gibah. Ya, jangan. Jadi gibah itu bukan hanya pada konteks perilaku buruk saja, tapi semua kekurangan orang kemudian ketika kita bicarakan bisa dengan sesama kita itu adalah bagian dari gibah gitu ya. Itu tidak boleh gitu dalam ini ya. Maka termasuk pada larangan ayat ini wala yaghtab ba'dukum ba'dha ya, jangan menggibah ya. Terkait dengan gibah ini Rasulullah SAW pada saat Mi'raj gitu, beliau pernah melihat ada pemandangan di mana ada sekelompok orang yang kukunya terbuat dari tembaga, kemudian dia merobek-robek mukanya sendiri dengan kukunya itu dan juga dadanya. Kemudian ditanyakan kepada Jibril, Jibril, siapakah mereka itu? Kemudian kata Jibril, mereka adalah orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Rasul kan kaget, siapa mereka itu? Nah, ternyata adalah mereka orang yang suka menggibah sesamanya gitu ya. Kemudian bagaimana kalau sesuai dengan kenyataannya? Ya itulah gibah gitu. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, mama fitnah gitu. Ya, ya, itu ayam mending mana tuh? Ya itu ayam mending gitu. Mending dua nana mending gitu mahnya ulah kagok. Ya, ya. Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Maka kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah, antadzkura azikruka akhaka ma yakrahu. Gitu. Kata Rasul, kamu menyebut atau mengobrolkan tentang saudaramu, tentang sesuatu yang ada pada saudaramu di mana dia tidak suka kalau kalian obrolkan. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau seandainya yang kita obrolkan itu memang benar begitu adanya? Ya. Kata Rasulullah, in kana fi akhika ma taqul faqad ihtabtahu. Kalau memang apa yang kalian obrolkan dari keburukan sesama kalian itu benar adanya seperti itu, faqad ihtabtahu, ya itulah berarti kalian sudah menggibahnya gitu. Wa illam yakun fi akhika ma taqul, kalau seandainya ternyata yang kalian obrolkan tidak sesuai dengan kenyataannya, faqad bahattahu, kata Rasul. Berarti kalian sudah memfitnahnya gitu. Itu yang mendingna. Gitu, ya, gibah haram, fitnah komo gitu. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Kan orang masuk terkadang ngambil tenaga dari kenyataan. Dah, iya sesuai dengan kenyataan. Lainnya nyambernya sih itu memang gitu. Jangan sampai seperti begitu. Ya. Bukannya mencegah sesamanya dari gibah, ya malah ngomporan gitu. Ya. Siga aya batur teh. Itu langsung itu. Maka terkait dengan hal ini, Syekh Utsaimin beliau mengatakan bahwa kata beliau di sini, idza sami'a, di sini al-insan, kata beliau, annal insan idza sami'a syakhsan yaghtabu akhara fa innahu yahrumu alaihi an yastami'a ila dzalika. Jadi kalau seseorang mendengar misalnya ada sesamanya yang menggibah orang lain ya, membicarakan keburukan orang lain gitu, maka kata beliau diharamkan bagi kita untuk mendengarnya ya. Tapi dah si iblisnya kadang kita penasaran gedenya, hayang apal cik, hayang apal ya, nu tadi nata apal jadi apal ya gitu. Komo lamun apal masuk nambahan teh ya, menguatkan gitu. Nah, maka kata beliau itu haram, tidak boleh gitu. Tidak boleh kita ikut nimbrung, walaupun hanya sekedar mendengarkan saja. Akan tetapi kata beliau adalah bal yanhahu an hadza wa yuhawilu an yanqulahu ila hadisin akhar gitu. Tapi dia seharusnya mencegahnya. Ini sudah gibah nih, kita sebaiknya beralihlah gitu. Ngobrolnya kan banyak obrolan lain yang tidak kalah asiknya gitulah gitu. Dialihkan tuh obrolannya, dicegah, dialihkan gitu. Kemudian kata beliau, kalau ternyata memang tidak bisa dicegah, tetap saja berlanjut dalam obrolan gibahnya, nah maka jangan ikut sila di situ. Kata Rasul, kata beliau, bahwasanya fa'alaihi an yakuma anil makan. Maka dia sudah tinggalkan saja gitu. Kalau sudah mencoba untuk
mencegahnya, mencoba untuk mengalihkannya ke obrolan yang lain gitu. Tapi tetap ternyata masih saja melanjutkan gibahnya gitu. Bahkan kelihatan tambah asik misalnya, maka jangan ikut gitu, jangan iri. Maka aku sendirian gitu, nggak ketinggalan info dong kalau begitu misalnya. Maka tinggalkan saja. Kata beliau, di situ ada ajrun azim, ada pahala yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu dalam ininya. Nah, terkadang kita memang obrolan kita di awal itu biasa-biasa saja. Tapi kadang ya udah semakin asik tekarasa ngomongin batur gitu dalam hal ini ya. Nah, maka hati-hati terkait dengan ghibah ini. Walaupun kita bukan sebagai oratornya, bukan pembicaranya, hanya ngedengerin saja, maka dosanya sama. Ya. Dosanya sama. Yang menggibahnya, yang ngedengerinnya, yang ngomporinnya, gitu. Sama dosanya. Gitu. Nah kemudian adakah misalnya gibah yang dibolehkan? Gibah secara asal kan haram. Apakah ada gibah yang dibolehkan? Membicarakan keburukan orang lain tapi boleh gitu. Membicarakan kekurangan orang lain tapi dibolehkan. Apakah ada? Ada. Gibah yang dibolehkan. Membicarakan keburukan orang lain yang dibolehkan ada gitu. Contohnya adalah diantaranya syakwa dzulmi ilal hakim aw sultan. Boleh mengadukan kezaliman seseorang terhadap dirinya kepada penguasa. Seperti halnya dulu ada yang mengadukan kezaliman seorang gubernur kalau tidak salah di Syam kepada Umar bin Khattab kalau tidak salah, terkait dengan bahwa rumahnya digusur katakanlah begitu untuk dijadikan masjid kalau tidak salah. Kemudian diadukan dan disebutkan itu. Kemudian oleh Umar kalau tidak salah memberikan surat atau tanda gitu, di mana ini kasihkan kali itu gitu. Kemudian gubernurnya sudah paham bahwa Umar marah dan menyuruh untuk membangunkan kembali rumahnya. Akhirnya tidak jadi. Itu boleh gitu ya dalam hal ini, mengadukan itu. Kemudian juga dalam hal ini boleh membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain, tapi dengan tujuan meminta bantuan untuk menghentikan dari kemunkarannya. Gitu. Kita tidak mampu menghentikannya. Kemudian menurut kita ada nih yang mampu, misalnya Pak RW ini kayaknya mampu gitu ya untuk menghentikan kemunkaran. Datang saja ke Pak RW ini sepulan begini nih. Menurut hemat saya bagusnya dihentikan tuh. Saya tidak mampu, mungkin Pak RW bisa selaku penguasa wilayah bisa barangkali menghentikan itu. Boleh. Kita kan menyebutkan dulu siapa, keburukannya apa kan disebutkan gitu. Pokoknya menghentikan Pak RW kan Pak RW bingung mau menghentikan naon tuh. Data apa saha deh misalnya. PLW sepulan tuh, saha sepulan tuh gitu. Maka dalam ini boleh kalau seperti begitu. Nah kemudian juga dibolehkan ketika untuk meminta fatwa ya. Seperti halnya kisah perempuan dulu tuh yang mungkin pernah saya sampaikan seorang perempuan mengadukan suaminya pelit ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini di sini dikatakan adalah Ja'at Hindun ya. Ja'at Hindun ila Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih la yu'tini ma yakfini wa waladi. Gitu. Suamiku Abu Sufyan itu seorang suami yang pelit. kan suaminya sebut pelit gitu. Kenapa? Karena tidak memberiku dan anakku yang cukup gitu. Padahal ada. Ya, kalau misalnya tidak ada, ya terlalu kalau menyebutkan pelit ya. Maksudnya suaminya memang qadarullah misalnya rizkinya baru segitu gitu, sehingga belum mampu memberikan yang cukup, disebut pelit, itu terlalu istrinya. Ini mah ada tapi tidak memberi, itu yang pelit gitu. Itu ayah kemudian tidak memberi, apa yang dipelitkan orang teu aya. Nah maka kata perempuan itu, hal alayya junahun an akhudha min malihi wa huwa la ya'lam. Apakah aku ada dosa andai kata aku mengambil sendiri dan dia tidak tahu? Maka kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf gitu. Sudah kamu ambil sendiri saja yang cukup untukmu dan juga untuk anakmu. Tapi di sini ada catatan dari Rasul, bil ma'ruf, dengan baik mengambilnya. Inilah diambil kabeh gitu ya. Kalau jeung dompet-dompet nama sampai neangan ka mana ya dompet gitu nya dalam ini. Maka ini kan yang dibicarakan aib dari suaminya ya, padahal kan dalam konteks atau etika akhlak antara suami istri tidak boleh itu.
tidak boleh mengumbar aib suaminya kalau istri, tidak boleh mengumbar aib istrinya kalau suami. Tapi ini dalam rangka istifta, dalam rangka meminta fatwa dari Rasulullah. Kalau saya ngambil sendiri bagaimana? Suami saya tidak tahu kalau saya ngambil sendiri boleh enggak gitu. Ini kan meminta fatwa gitu. Kalau tidak disebutkan Rasul mungkin nggak paham. Ya Rasul, boleh enggak saya ngambil sendiri? Nah, ini judulnya, ujung-ujung boleh ngambil sendiri misalkan begitu. Makanya disebutkan itu boleh disebutkan. Bahkan di sini ada juga maaf ya, tapi ini sekedar apa namanya, kita ambil hikmahnya membicarakan aib orang lain ya. Bahkan di sini suaminya gitu. Ada perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Kalau ditalak 3 kan nggak boleh kembali lagi pada suaminya, kecuali sudah nikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Perempuan ini ditalak 3 oleh suaminya, kemudian nikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi, mohon maaf, qadarullah, suaminya itu, aduh gimana ya, nggak enak ngomongnya. Jadi kalau di dalam hadisnya itu perempuan itu ngadu, ya Rasul, aku sudah ditalak 3 oleh suamiku, aku nikah lagi, tapi mohon maaf ya Rasul, suamiku itu tidak lebih kecuali seperti ujung kain. Ya. Kemudian dia kalau dia menunjukkan ujung apa nama jilbabnya, ujung jilbab kan runcingnya tajam, tapi ketika ditusukkan begini malah ngelipat gitu. Nah dia perempuan itu ingin memberikan penjelasan kepada Rasul terkait dengan kemampuan suaminya. Semampunya tidak memiliki kemampuan. Ya, padahal kan syarat dari boleh balik pada suaminya nikah dengan laki-laki lain, kemudian maaf dia sudah berhubungan badan sebagaimana mestinya. Tapi perempuan ini mengatakan bahwa suamiku tidak mampu kecuali kalau diibaratkan ya Rasul, ibarat ujung kain yang tajam, tapi ketika ditusukkan tidak mampu apa-apa, malah ngelipat gitu. Nah, kemudian Rasul pun tersenyum di hadis itu. Kata Rasul, ya, sepertinya kamu ingin balik ke suami kamu ya, kata Rasul. Tapi kata Rasul, jangan. Kamu harus bisa merasakan terlebih dahulu. Ini maksudnya hikmahnya adalah bahwa membicarakan aib orang lain, bahkan di sini suami itu boleh. Tapi dalam rangka apa? Istifta. Meminta pendapat, meminta fatwa gitu dalam hal ini. Kemudian juga boleh kalau dalam konteks ta'rif misalnya. Ta'rif itu mengenalkan supaya orang langsung bisa menangkap, misalnya menyebutkan Cipulan atau misalnya Asep atau misalnya Dahlan misalnya gitulah, katakan ulah nulain saya misalnya Dahlan yang mana? Eta Dahlan yang buta misalnya gitu ya. Misalnya. Itu kan untuk mengenalkan. Sementara aibnya disebut bahwa dia buta gitu. Itu tidak apa-apa. Tujuan ta'rif gitu ya. Untuk mengenalkan supaya orang lebih tegas lagi, oh iya, ini orangnya gitu. Oh yang rumahnya di situ, itu mah bukan aib betul. Oh yang rumahnya hebat, ya bukan aib itu mah. Itu adalah. Ini menyebutkan aibnya, kekurangannya, tapi untuk ta'rif ya, untuk mengenalkan gitu dalam ini. Ya. Kemudian juga untuk istisyar, meminta pandangan ya, itu boleh. Untuk mengingatkan juga boleh gitu, gibah itu. Jadi secara umum gibah memang tidak dibolehkan atau haram. Tapi dalam konteks tertentu seperti misalnya untuk mengingatkan, untuk mengenalkan, supaya membuat orang lebih bisa cepat memahaminya dan mengetahuinya, untuk meminta fatwa, untuk meminta pandangan, untuk misalnya dalam hal ini memperbaiki seseorang, misalnya ada rekanan kerja, kemudian kerjanya kurang bagus dan berdampak kepada misalnya hasilnya ya. Kemudian dia tidak mampu, misalnya khawatir salah ngomong kalau apa misalnya. Kemudian disampaikan saja ke pimpinannya. Itu boleh gitu. Tujuannya untuk memperbaiki orang ini gitu. Kan harus disebutkan meureun saha, kekurangannya naon, gitu, kesalahannya naon kan disebutkan gitu. Nah itu mah boleh gitu ya dalam hal ini. Jadi tidak semua gibah itu tidak dibolehkan, tapi ada gibah yang memang dalam hal ini dibolehkan gitu ya. Baiklah hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan dari ayat tadi terkait dengan suudzon, kemudian tajassus dan juga kemudian gibah ya. Barangkali ada yang di-sharingkan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Mangga kalau ada. Mangga. Ya. Oh, ya, ya, ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Oh ya. Baik. Kalau misalnya saya coba arisan itu kan pada dasarnya itu ada nilai uang ya. Kalau rupiah berarti rupiah kan begitu ya. Kalau misalnya saya coba kiaskan atau analogikan dengan jual beli mata uang, ya. Jual beli mata uang itu tidak boleh kecuali dengan nilai yang sama. Ya. Jual beli mata uang itu tidak boleh kecuali dengan nilai yang sama. Boleh nggak nilainya berbeda? Boleh, asal mata uangnya beda. Ya. Dolar dijual ke rupiah atau rupiah dijual ke dolar, kan tentu beda tuh, mata uangnya beda, nominalnya pasti beda ya, nilainya beda gitu. Tapi kalau beli rupiah dengan rupiah harus sama. Nah biasanya sok mun ieu mah supaya nu memeh lebaran teh geuninnya nukerin 100 gitu dengan receh misalnya 80.000 tapi receh. Jadi kan yang ngasih receh 80.000 dia dapat lebih tuh 20.000. Nah itu tidak. Ya, menukar uang dengan nominal yang berbeda, tapi mata uangnya sama, gitu. Jadi mata uangnya sama, itu. Saya sementara ini baru bisa menganalogikannya ke situ, karena arisan itu di dalamnya ada mata uang di dalamnya, gitu. Mungkin beda dengan jual beli saham ya. Kalau beda dengan jual beli saham, kalau jual beli saham memang itu sudah umum dan dibolehkan. Tapi ini memang arisan di mana memang kita nyetor uang nanti dapat uang lagi, gitu dalam hal ini ya. Berarti kemudian ketika menjual jatahnya, misalnya jatahnya nanti, tapi pengen butuhnya sekarang gitu dalam ini. Berarti kan dia nukerin uang tapi nanti gitu dalam hal ini. Kemudian supaya dia dapat sekarang. Kemudian berarti itu kan terlebih ada nilai nasiahnya kalau dalam konteks riba itu ada rentang waktu gitu sehingga mendapatkan lebih misalnya begitu ya. Kalau alam bisawab ya itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Cekap? Mana? Ya. Resepnya penasaran gini. Kalau tidak salah ini, kalau tidak salah itu sudah ada fatwa dari MUI kalau tidak salah ya, bahwa memang itu bagian dari ghibah ya. Bagian dari ghibah membicarakan keburukannya, kekurangan gitu, tapi yang dibicarakannya. Kemudian bagaimana yang mendengarkannya? Ya, dalam mendengarkannya ya sama ghibah, yang menggibahnya, yang mendengarkannya gitu, secara langsung atau misalnya media online atau televisi begitu ya, mancol gitu. Ada kayak acarana gininya. Atau misalnya kayak grup WA khusus mengisi ghibah misalnya. Isi gitunya, wah resep memang seru gitu dalam hal ini, gitu dalam ini. Ya, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, kalaupun misalnya mau digeser, ya paling jatuhnya subhat. Kalaupun subhat, Rasul sudah mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra ali dini wa irdihi." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang subhat, yang belum jelas halal dan haramnya, boleh dan tidaknya, berarti dia telah betul-betul mensucikan nama baiknya dan mensucikan agamanya gitu ya. Dalam hal ini, di situ terjebak pada haram gitu. Maka tapi saya secara pribadi melihatnya itu sama, itu bagian dari ghibah ya. Kalau misalnya aib dan keburukan orang lain yang dibicarakan. Tapi kalau kesuksesannya itu bukan. Karena dalam hadis pun ghibah mah itu dzikruka akhaka ma yakrahuhu. Kamu membicarakan keburukan orang lain di mana dia tidak suka. Oh dah iya mah dia mah suka dibicarakan dibicarakan keburukannya, dia mah suka, seneng malah. Ya ngasih bayaran malah, ya itu mah normal. Ya. Itu normal. Secara umum normalnya, sehatnya gitu. Ketika keburukan kita dibicarakan, aib kita dibicarakan, itu normalnya tidak nyaman gitu. Normalnya tidak nyaman. Maka hukum itu kaidahnya al-hukmu yubna lal ghalib wal katsir wala yubna lal qalil wan nadir. Hukum itu hanya bisa didasarkan pada keumuman, bukan kasuistik. Ya, bukan kasus, tapi keumuman. Keumuman orang itu kalau nggak enaknya bahasanya kalau normal itu tidak nyaman ketika aibnya dibicarakan, ketika kekurangannya dibicarakan. Makanya
Rasul menyebutnya seperti itu. Sehingga akhirnya tidak bisa dilogikakan kalau dalam usul fikih itu ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu hukum yang sebaliknya. Itu kan kamu menyebut keburukan sesamamu dan dia tidak suka. Ini tidak bisa dilogikakan. Bagaimana kalau dia suka berarti boleh-boleh aja? Tidak bisa. Ini juga umumannya. Itu nolininya. Allah. Cekap kalau baiklah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tentunya bukan segalanya ya. Marilah kita gali lagi bersama. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk terus mengilmui keislaman kita dan mujahadatun nafsi untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.